Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Ini apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah datang di sini nih sekarang. Ngobrol-ngobrol nggak apa-apa kan sedikit? Gak apa-apa Pak. Alhamdulillah juga udah nyampe sini Pak. Oh, alhamdulillah. Dari mana tadi? Dari Purwakarta. Purwakarta. Jadi boleh cerita nggak sedikit nih profesinya nih seperti apa nih biar audiens tahu nih. Profesinya apa nih sekarang nih? Sekarang saya sebagai penjual brand manager cabang Purwakarta. Wah gitu Pak. Bankers. Terserah Pak ya. Intinya sih penjual. Penjual apa aja yang penting berhubungan dengan banker. Oke, berarti udah berapa tahun jadi bankers? Kurang lebih sekitar 7 tahunan Pak. 7 tahun? Iya. 7 tahun. Itu sejak lulus kuliah langsung jadi bankers atau ada sempat kerja yang lain dulu? Sempat kerja yang lain dulu. Apa tuh kerjaannya nyambung sama bankers atau bukan? Oke. Sebelumnya sih saya Jangan terlalu serius jawabnya. Bukan wawancara kerja ini, bukan wawancara kerja. Oke. Gimana? Sebenarnya sih saya backgroundnya lebih ke asuransi nggak Pak? Oh, asuransi. Ya, saya murni dari asuransi dulunya. Nah, ketika saya setelah di asuransi tahun 2017 di bulan Februari, saya mencoba melamar pengen berubah ya Pak, ini merubah, cari pengalaman dari asuransi ke banker. Oh, jadi Mas dari lulus kuliah tuh kerja pertamanya asuransi? Di asuransi Pak. Asuransinya asuransi konvensional? Iya. Oh, bukan asuransi syariah? Bukan Pak. Oh. Tapi di asuransi sendiri itu kan sebenarnya kita kan juga nggak hanya menjual asuransi mentang-mentang yang asuransi ya Pak, artinya, tapi kita juga membantu Pak untuk menjual produknya bankers. Jadi kurang lebihnya sih ya sudah paham tentang bank gitu. Oh, karena memang tadi sebenarnya nggak boleh nyebutin nama ya, inisial aja ya, Aksa gitu ya, itu kan inisial. Tapi berapa tahun di sana berarti? Kurang lebih kalau di asuransi konten ya mulai dari lulus kuliah sampai di 2017 bulan. Kan nggak tahu lulus kuliahnya tahun berapa. Oh, iya. Mulai lulus kuliahnya bisa saya 145 sih boleh. Benar Pak, kurang lebih ada 8 tahunan. 8 tahun. Iya, di asuransi Pak. Dan itu nggak pindah-pindah ya Pak. Biasa untuk di asuransi kan suka pindah ya Pak. Kalau kita kalau saya hanya di dalam 8 tahun itu Di situ aja. tiga asuransi. Tidak pindah. Tapi bikin asuransi. Tapi kalau yang asuransi pertama sama yang kedua itu cukup lama Pak. Asuransi yang ketiga aja saya benar-benar cuma 3 bulan. Karena pas waktu yang asuransi yang terakhir itu saya pengen banget kerja di pemuamalat. Coba ternyata alhamdulillah diterima. Sebenarnya bukan niatan mau resign sih gitu. Tetap Pak, tetap itu manfaatnya itu kelebihan dari asuransi. Dan ketika asuransi itu memang diikuti sesuai dengan ketentuannya, ya mau sangat menguntungkan. Jadi perbedaannya pekerjaan di asuransi lebih menantang dibandingkan dengan pekerjaan di bank. Iya. Satu. Wah. Yang kedua di asuransi itu lebih banyak meetingnya Pak. Lebih banyak meetingnya? Iya, meeting. Kapan jualannya dong? Iya, lebih banyak meetingnya. Kalau dulu kan nggak ada. Meeting beneran atau meeting yang lain nih? Meeting benar. Kalau sekarang kan kalau dulu kan nggak ada Zoom benar-benar ya Pak ya. Kita datang aja gitu ketika sudah. Bukan yel gitu ya? Enggak. Ketika udah di luar jam kerja ya itu baru mulai meeting Pak gitu. Jadi kalau di asuransi itu udah biasa Pak. Kita pulang jam 9 malam, jam 11 malam. Terus yang di meetingin apa? Udah biasa Pak. Yang di meetingin apa? Ya, meeting atau cuma diomelin? Kan beda deh, kalau meeting kan resiprokal ya. Sanisnya Bapak meeting Pak. Itu macam-macam ya Pak. Ada yang meeting beneran, ada yang diomelin, tergantung Pak. Gitu. Jadi di asuransi lebih banyak meetingnya dibandingin dengan di bank. Ya waktunya juga mungkin di asuransi kan lebih ini nih Pak, lebih tidak
fleksibel, pulangnya juga sering helm. Oh, di bank lebih enak dong kayaknya ya. Sebenarnya kan nggak mungkin kita sabar ya. Berarti bukan tantangan baru, jadi pingin kerja di tempat yang lebih enak ya. Ya. Lebih ke enggak ya itu sih Pak, yang lebih ke karena kita kan Jadi di bank gak enak juga ya sebenarnya. Hah? Bukan gitu juga ya. bukan di berapa ada jadwal ya. Terus yang ketiga, dua kan tadi lebih banyak meetingnya Iya. di asuransi dibanding di bank. Memang waktunya ini ya Pak, benar-benar menyita waktu gitu kalau untuk pas waktu di asuransinya. Oke. Dan Tiga. hanya produk satu gitu Pak. Namanya produk satu. Iya. Oke. Terus yang ketiga. Banyak ya Pak. Iya, enggak oke, ketiga. Tadi anaknya udah banyak tuh yang kedua, dan sekarang yang ketiga apa yang ketiga? Yang ketiga itu ya kalau untuk di asuransi lebih ke ini sih Pak, apa ya? Ini bukan berat. Ini kan kita pembandingan seru-seruan aja. Jangan kita juga mendiskreditkan yang bekerja di asuransi dan bekerja di bank ya. Tapi ini yang lucu-lucunya yang dirasakan oleh pengalaman oleh Winnie sendiri aja. Iya. Ya kalau untuk di asuransi ya memang ada yang ini ya lagi Pak, untuk absen tuh terutama Pak. Absen. Untuk absen kan asuransi kan kita kan nggak ada absennya tuh Pak. Jadi? Nah suka kadang suka menjadi pertanyaan juga ketika kita itu stasiun. Apanya? Bagus. Terusin aja. Itu kalau isi itu tuh maksudnya. Oh, masuk untuk absennya. Karena kan lebih Karena kan memang- lebih bebas. Oh, ya sebenarnya itu konteksnya berarti di asuransi itu lebih fleksibel. Lebih fleksibel sih Pak. Kalau di bank mah harus Ya. jam 8 ya, jam 8 teng gitu ya. Ya, dan kalau untuk di asuransi sendiri, kalau terkait masa target ya Pak, itu kan nggak dalam 1 bulan umpama target kita udah tercapai, ya kita posisinya umpama 14 hari kerja udah tercapai, kita udah bebas gitu ya Pak. Oh, jadi tinggal bobo-bobo aja. Tapi sudah lebih dari target ya Pak. Oh, luar biasa. Itu sih kalau di itu Kalau di bank nggak, asuransi. kalau di bank gitu, nggak kayak gitu ya. Enggak gitu juga Pak. Kalau udah lebih dari target nggak bisa bobo-bobo ya. Bisa Pak. Tetap dikejarin terus. Karena kan posisinya kan kita nggak hanya target aja ya Pak. Iya, bos. Siapa yang dipikirin. Bosnya nggak bener tuh kalau gitu. Itu sekarang kan udah nyampe target. Saya udah nyampe target bos gitu kan, jangan dikejar lagi tuh. Harus lagi Itu perbedaan jam volume ya Pak. Oh, itu Pak. Boleh di spill kan nama bosnya? Jangan lah ya. Ya, Pak. Ada nggak? Ya enak. Maksudnya di belakang saya. Jangan gitu. Omnya itu 3 perbedaannya berarti. Ya perbedaannya. Berarti 7 tahun ya di insurance. Ya kurang lebih. Kalau sekarang di perbankan udah berapa tahun berarti? Kalau di perbankan berarti kurang lebih sudah 6 tahun Pak. Oh, hampir sama ya. Hampir 7 tahun. Dan perbankannya langsung perbankan syariah. Langsung perbankan. Nah, ini menarik nih, asuransi konven, terus loncat ke perbankan syariah. Oh. Iya kan agak jauh ya, konven sama ke syariah itu gimana tuh ceritanya? Kok bisa tertarik ke syariah? Kan syariah mungkin pemahaman orang terhadap ketentuan atau ini orang kan banyak yang berpikiran sama aja gitu, apakah memanfaatkan orang yang berpikiran sama aja lah syariah cuma namanya doang gitu kan, atau emang kenapa gitu kok milihnya jadi banker syariah gitu, nggak bankers yang lain, atau karena memang yang nawarinnya syariah gitu? Ini yang bikin mau nangis nih kalau kayak gitu. Jangan nangis. Ini bercanda sih Pak. Ya sebenarnya gini Pak, waktu saya kerja di asuransi itu di tahun 2014 saya udah punya rekening bank muamalat yang ada di daerah Cikarang. Oh. Sementara saya memang benar-benar murni pure dari konven ya Pak. Oh. Dan Itu gimana bisa punya rekening bank muamalat tuh, karena memang lewat aja banknya deket atau jauh dari kantor jauh. terus? Karena dari situ gitu loh. Jadi kan mama saya kan ini ya Pak tukang ngaji, karena sering ngaji tuh suka istilahnya tuh ada forum untuk masalah ngaji lah, pengaji untuk mengkaji kalau bank syariah itu seperti apa, bank konven itu seperti apa, kayak ikut kajian seperti itu gitu kan. Nah di 2014 itu mama saya bilang udah cukup gitu. Oh. Sedih kok Pak. Aduh, juga jadi sedih. Maksudnya udah cukup di konten gitu. Udah cukup gitu. Nyari apa gitu kata saya gitu di 2014.
Pada di 2014 itu posisi saya memang lagi bagus-bagusnya di insentif besar gitu Pak. Udah bagus-bagus banget lah Pak ya. Tapi rasa batin saya itu tertekan gitu. Karena bukan dari mama saya aja ya Pak, saya juga ngaji kan, saya juga belajar gitu. Meskipun saya nggak ngaji secara langsung, saya juga baca-baca gitu. Saya juga belajar ketika mama saya bilang, udah kalau ada waktu silakan belajar gitu. Jangan kerja terus nyari apa gitu. Terus nih, jadi mama saya suka share nih, kalau kerja ini jadinya begini, kalau kerja ini jadinya begini. Ya kalau namanya orang sempurna itu nggak ada. Tapi ketika kita mau berubah menjadi baik, di situlah jalan Allah pasti kasih gitu. Nah dari situ kami udah punten depositonya dipindah semua itu dari Mandiri Pak saya. Depositonya udah banyak ya waktu itu ya. Nggak banyak. Kan insentifnya kan lagi gede-gede ya. Itu kan maksudnya insentif lagi gede-gedenya itu kan ibaratnya kalau secara duniawi habisnya saya nggak goncang dong Pak ya. Seharusnya saya biarin gitu. Tapi batin saya ngerasa ini Pak, rasanya ngerasa nggak nyaman dan saya ngerasa gelisah gitu. Saya benar-benar gelisah itu Pak di 2014 tuh. Setelah saya di situ buka rekening, balik lagi kan ada proses pencairan di Mandiri, terus di deposito nggak banyak Pak gitu. Jadi deposito di situ saya nanya-nanya ke CS-nya ada lowongannya gitu. Ternyata itu di kantor kakak gitu. Silakan lamarannya dikirim ke saya, nanti saya titip ke Kanmas gitu kan yang di Bekasi gitu. Akhirnya saya datang lagi ke situ, saya bawa lamaran. Kemudian hari dan ternyata nggak dipanggil sampai di 2016 gitu. Masukin lamaran 2014. Iya, sampai 2000 dipanggil 2016. Itu lamaran yang lama atau ngelamar baru lagi? Ngelamar baru lagi. Ya itu itu hantinya iseng banget dia. Dari sampai 2 tahun yang itu berhasil itu masih ada ceritanya lagi. Oke. Ada kan Pak? Enggak apa-apa. Pak. Akhirnya enggak apa-apa. Gitu kan. Masih panjang, kita bisa sampai 24 jam, tenang aja. Jadi di belakang salah dan di belakang saya selalu ada ring-ring itu tadi yang mama saya selalu support itu sih Pak intinya gitu. Terus ngelamar lagi itu cerita. Di 2016 itu saya pindah ya itu yang ketiga ya tadi kan ada 3 perusahaan, yang ketiga itu di 2016 tapi di bulan 8 ya bulan 8 seperti sekarang merdeka ya bulan 8 ya Agustusan ya bulan 8 di bulan 8 itu saya baru masuk di perusahaan asuransi yang berbeda, penawaran ya Pak. Nah, ada penawaran dan lebih bagus lagi secara benefit dan ya biasa lah ya itu ya profesional lah. Terus habis itu saya coba gitu kan, nggak nyaman lagi Pak, saya merasa saya nggak nyaman lagi gitu kan. Nah ketika di akhir Desember saya kirim lagi CV gitu kan, tapi ke Karawang Pak. Itu ada asuransi teman saya juga RM waktu itu RM di Rawamangun, jadi asuransi juga. Terus saya dipanggil di bulan Februari. Posisi saya dipanggil itu saya hari ini masih kerja di asuransi itu, besoknya saya interview di itu perusahaan sekarang di Bank Muamalat. Dan di akhir bulan Februari udah alhamdulillah saya diterima. Kira-kira kenapa diterimanya tuh? Doa terus kan. Atau mungkin Allah udah kasihan kali ya. Di makanya udah pulang balik ternyata nggak enak. Tapi serius pas di interview, masih ingat nggak pertanyaan interview pas waktu diterima, pas waktu mau ngelamar ke Bank Muamalat interview? Masih Pak. Dan saya interview itu masih pakai seragamnya yang tempat yang lain itu. Ditanya apa? Saya ditanya, bener nggak mau pindah di sini? Tahu nggak yang interview ini Pak, ini juga dulunya kerja di asuransi. Alma mater sama. Tapi ya beda nih ya Pak. Kalau di asuransi itu kan produknya sedikit. Kalau di bank produknya kan banyak gitu. Intinya sih lebih ke bisa nggak kamu akan melakukan apa seperti itu. Kira-kira yang membuat diterima waktu itu kenapa? Gara-gara sama-sama pernah di asuransi? Atau gara-gara dia terpesona sama Winnie atau gimana? Ya, terus saya juga cerita ketika di luar ini semua skenario Allah ya, di luar. Ya, saya kemungkinan ya Pak, karena saya juga cerita ketika saya jualan asuransi, memang saya kerjanya di bagian asuransi, tapi saya di situ juga sering membantu untuk marketing, untuk BM-nya sendiri, terutama untuk target mereka. Jadi saya nggak hanya semata-mata jualan asuransi, tidak.
Jadi saya bantuin aja gitu Pak. Oke. Nah, berarti sekarang 6 tahun ya tadi ya di bank syariah ya. Nah, terus menemukan apa jadi lebih tenang atau enggak sebenarnya? Kan dulu nggak tenang atau ternyata lebih nggak tenang lagi hidupnya nih gitu. Kan sebagai penjual marketing lah gitu ya. Ini gimana tuh sekarang jadinya? Ini Pak, mungkin karena tergantung karena menurut saya sih dari pola pikir juga sih ya Pak. Ya. Kalau dulu saya di konven itu, saya gini Pak, pola pikirnya Pak, kalau saya nggak berusaha, saya nggak akan berhasil. Saya tuh baru sadar loh, dari tadi dipanggil Pak kayak tua. Ya apa baru sadar aja nih. Oh iya dipanggil Bapak terus sih dari tadi. Oke terus. Ini ke pola pikir ya Pak, tapi pola pikir itu ternyata menurut saya memang Allah benci banget gitu ya Pak. Kalau di konven waktu itu, saya pikirnya gitu Pak. Kalau saya nggak berjuang, kalau saya nggak ikhtiar, bukan ikhtiar kalau di Pak, nggak berusaha, saya nggak akan closing, saya nggak akan dapat nasabah yang saya mau gitu. Jadi saya memang harus berusaha gitu. Jadi kan lebih ke saya ya. Iya. Tadi kan di awal bilang saat ini posisinya udah branch manager, berarti pegang cabang dong ya. Dari masuk udah 6 tahun ya. Berarti 6 tahun sekarang udah jadi pegang cabang dari marketing biasa dong itu kan. Berarti berapa tahun tuh bisa jadi pegang cabang kepala cabang? 5 tahun. Iya. 5 tahun. 5. Maret. Oh, berarti udah 7 tahun. Sekarang di posisi sekarang udah berapa lama? Udah 6 tahun lebih Pak. Berarti di Purwakartanya 1 tahun. Ya, di posisi memimpin cabang itu 1 tahun 8 bulan. Hampir 2 tahun dong berarti. Oh, jadi 5 tahun baru oke dong karirnya ya 5 tahun. Oke nggak sih sebenarnya atau terlalu lama atau 5 tahun jadi BM itu menurut lo ini? Menurut saya malah nggak dengan pencapaiannya nih 5 tahun gue udah bisa jadi BM nih, atau harusnya gue bisa lebih cepet lagi jadi BM sebenarnya, atau gimana tuh melihat itu Pak? Pak. Kalau saya pribadi Pak, ya memang saya akan menulis hasil ikhtiar itu tetap ya Pak. Tapi saya bukan tipe ke orang saya harus begini gitu. Tapi saya percaya kekuatan saya dalam pikiran, pola pikir saya bahwa Allah itu pasti akan menempatkan di tempat saya yang pas ketika saya udah berusaha semaksimal mungkin. Jadi ketika sesuatu yang terjadi sama saya, ya itu udah diatur gitu. Udah saya hanya ikhtiar, itu aja sih Pak. Itu pikiran positif dan itu harus ada di otak saya tuh karena menambah energi Pak. Luar biasa. Ini gimana? Memang sejujurnya saya nggak terlintas di pikiran seperti apa. Ya tapi alhamdulillah gitu. Iya. Disyukurin lah ya, disyukurin perjalanan. Ya artinya kan tadi kalau misalkan satu sisi tadi ada perjalanan kerja di asuransi, kemudian ada dari orang tuanya seperti itu. Ya alhamdulillah kan sekarang ya harusnya sih orang tuanya bangga ya. Artinya yang tadi diharapkan bekerja di bank syariah kan insya Allah kan lebih berkah ya. Kita bicarakan kalau yang namanya perbankan syariah kan memang pingin satu mungkin itu menjadi media dakwah juga kan buat kita. Penduduk Indonesia itu kan umat muslim mayoritas gitu ya, jadi harusnya memang perbankan syariah ini disupport gitu, dan harusnya lebih banyak lagi yang seperti Winnie ini gitu. Nah mungkin kita ngobrol-ngobrolnya nanti kalau diterusin mah bisa panjang terus ya, tapi sedikit aja mungkin ya insider sebagai closing. Kira-kira dari perjalanan ini ada nggak tadi ya, selain tadi bagus tuh sebenarnya apa yang menginspirasi banget yang bilang bahwa ya pikiran kita loh. Jadi kunci sebenarnya perjalanan ini sampai sekarang sama rencana kedepannya itu sebenarnya apa yang menjadi pegangan ini? Itu apakah tadi pikiran positifnya itu aja? Tuh, pokoknya pikiran positif, Allah itu akan menempatkan kita di tempat yang memang pas sesuai ikhtiar kita, atau emang itu pegangannya atau seperti apa gitu? Pegangannya itu Pak. Jadi seperti itu. Waktu saya asesmen sama Pak Erik Emon, sama pertanyaannya sama kayak Pak. Allah, saya nggak kenal tuh nama-nama itu, nggak boleh. Nanti terkenal dia. Iya. Mohon maaf. Masih ada telepon bayar. Tapi terkenal dibayarnya. Oh, di Ya sih. Oke. Gitu ya Pak. Jadi memang benar-benar pola pikir untuk saya pribadi itu sangat berpengaruh untuk pribadi saya dan perilaku saya. Itu sih Pak. Oke. Sangat menginspirasi. Ini ya, terima kasih sekali lagi untuk hadirannya, ngobrol-ngobrolnya seru banget. Next time
ada iklan masuk, ya mudah-mudahan nanti iklannya benar-benar bisa tayang kita kan. Kalau ini kan supaya kita ngobrol santai aja, ya barangkali ada manfaatnya ya buat yang lihat ya. Semoga ya Pak. Dan alhamdulillah nggak ada nangis ya Pak. Iya. Aduh luar biasa. Iya dong. Dan Kalau nangis kita belum sedih. masuk ke muamalat Indonesia. Masya Allah. Dia nangis sebelum Oh gitu. Mau doain sih saya berkali-kali. Ya udah, thank you ini Terima kasih Pak. atas kehadirannya di sini ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu sama-sama buat ini juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.